tengah-tengah kita. Mari kita serahkan ibadah praise and worship sore ini dalam tangan Tuhan. Oh Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di tempat ini seperti di sorga. Kami rindu hari ini kami memuji, menyembah Engkau lebih lagi di tempat ini, memuliakan Engkau, meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau di tempat ini. Terima kasih Bapa untuk kesempatan kami dapat menghampiri tata kasih karunia-Mu, memuji, meninggikan, memuliakan Engkau di tempat ini. Terima kasih, thank you Lord, we praise your holy name. Oh, we thank you Lord, we praise your holy name, hallelujah. We give glory to your name. Oh, we give glory to your name. Terima kasih. Ibadah praise and worship ini adalah mengenai Engkau Tuhan, bagaimana kami semua menjadi bejana-bejana yang Kau ciptakan untuk menyenangkan hati-Mu, memuliakan Engkau di tempat ini. Diserahkan ibadah praise and worship hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkau disenangkan, Engkau diagungkan, Engkau dimuliakan, Engkau dipuji dan disembah di ibadah ini Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami puji dan kami sembah Engkau. Haleluya. Thank you Lord. Thank you for the cross, Lord. Thank you Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. His love you gave amazing grace. Thank you for His love, Lord. Thank you for the nail-pierced hand. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. We crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Terima kasih untuk salib Tuhan Yesus. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. His love you gave amazing grace. Thank you for His love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace.
is the worthy is the You are worthy, Lord. Worthy is the Lamb. Anak domba yang tersembelih, layak Engkau, layak Engkau. Thank you for the blood. Thank you. Terima kasih buat salibmu Yesus. Kami yang telah dilayakkan. Kau memerdekakan kami dari penebusanmu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami sungguh bersyukur. Meninggikan namamu, memuliakanmu Tuhan. Terima kasih buat salibmu Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan.
Worthy is the Lamb. Mari sejenak Bapak Ibu bisa lihat kami yang di atas. Tapi seperti suatu kita menaikkan lagu ini, kita melihat anak domba yang tersembelih. Di Wahyu 5, Rasul Yohanes di Pulau Patmos melihat ada singa dari Yehuda yang layak membuka gulungan kitab. Dan seluruh sorga pada saat itu sedang berteriak, Engkau layak membuka gulungan kitab itu, karena Engkau telah disembelih. Dan pada waktu Rasul Yohanes melihat ke belakang, dia melihat singa dari Yehuda itu telah menjadi anak domba yang telah tersembelih. Saat ini renungkan baik-baik. Kita masuk ke dalam hadirat Tuhan bukan karena kuat dan gagah kita, bukan. Tapi oleh karena ada anak domba yang tersembelih, Yeshua HaMasiah, Yesus Kristus Tuhan, yang layak menerima segala pujian ini. Wahyu Ibrani 12 berkata, di sorga ada yang namanya darah pemercikan yang berbicara lebih kuat dari darah Habel. Darah yang melayakkan kita untuk masuk sampai ke belakang tabir. Darah yang melayakkan kita untuk menghampiri tahta kasih karunia. Renungkan itu sejenak. Renungkan itu sejenak. Terima kasih Yesus, karena ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kasih-Nya besar buat hidup kita. Oh, selama ku hidup bagimu, maka ku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan.
menyelamatkanku. Kau Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Oh, terima kasih Tuhan. Ku ikut kehendakmu. Ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Yesus yang telah menebus kami, saudara katakan, Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Seluruh hidup, selama ku hidup bagimu, mataku memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku demi kasih-Mu. dari kasih-Mu. Katakan lagi, kalau ku hidup, Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. amin. Selama ku hidup, Selama ku hidup bagimu, mataku terima kasih. tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. dunia tak bisa menjauhkan kami. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
tadi saya mendengar Roh Kudus berbicara seperti ini. Engkau bisa bernyanyi, tidak ada yang dapat memisahkan engkau dari Tuhan. Tapi pada kenyataannya banyak orang yang tidak menyadari dengan sungguh bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dengan Dia. Seringkali masalah, tantangan, apapun yang kita hadapi membuat kita bertanya-tanya, Tuhan Engkau di mana? Waktu aku lagi menghadapi ini, when I face this kind of circumstances, when I face this kind of problems, where are you, Lord? Kau di mana? Kau di mana? Engkau di mana? Dan ayat ini adalah peneguhan bagi Bapak Ibu yang sedang bertanya kepada Dia. Roma 8 ayat 35, 36, 37, 38. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Apakah itu penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat 37 berkata, dengarkan buka telinga rohanimu, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dan ini dahsyat, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu untuk Dia. Gak ada yang memisahkan kita. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya yang besar. Oh my God, thank you Lord. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi dengan penuh iman, mari kita sama-sama. Kalau ku hidup hatiku tetap
yang tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia bisa, Dunia tak bisa menjauhkanku. katakan Dari kasih-Mu. tepuk tangan sekali lagi yang kasih yang kekal. Thank you Lord. Ibrani 13 berkata Yesus tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Artinya kasih Yesus atas hidup kita tidak pernah berubah, tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Artinya kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita tidak pernah berubah. Yesus dan kasih setianya tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau dulu Tuhan Yesus bisa menyatakan mujizatnya di tengah-tengah dunia, ada orang yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang mati dibangkitkan. Yesus tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia mampu melakukan mujizat di dalam kehidupan kita. Apapun masalah yang sedang kita hadapi, Dia mampu. Dia mampu. Katakan kepada Dia, Yesus, ikuti saya. Yesus, Engkau mampu mengatasi segala masalah, tantangan, dan problem yang ku hadapi di dalam kehidupanku. Dan tidak ada yang mustahil bagimu, dan juga tidak ada yang mustahil bagiku yang percaya kepadamu. Terima kasih, Engkau juru selamatku. Mari kita bangkit berdiri. Engkau juru selamatku. Walau ku harus berjalan Dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetikku, tiada pernah sedetikku, tiada pernah Kau tinggalkan. tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Sambil mengangkat tangan, katakan, Yesus Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. katakan kepada Dia, juru selamat kita. Walau ku harus berjalan Di dalam lembah kekelaman, dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu Tuhan, oh Tuhan, nyata bagi hidupmu. nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetikmu, Tiada pernah sedetikku, tiada pernah Kau tinggalkan. tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah.
Cukup bagi kami. Christ Jesus, you are enough. Engkau cukup bagi kami. Engkau cukup bagi perjalanan kehidupan kami. Engkau cukup, dan Engkau yang menyediakan segala sesuatu dalam kehidupan kami. You are enough, more than enough. And we praise your name. We praise your name. We praise your name. Come on, sambil mengangkat tangan, katakan, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need, Everything I need is in you. Yes. Everything I need. Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I have decided. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to
follow Jesus, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. Christ is enough, oh Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need is enough. Christ is enough for me. Christ is enough. Is enough for me. Everything I need, oh Lord. Everything I need is in you, oh Lord. Everything I need, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. The cross before me, that cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. That cross before me, the world behind me, no turning back, no turning, no turning back, no turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Sorakan haleluya, haleluya. Bapak Ibu dipersilakan duduk dalam hadirat Tuhan. Hari ini saya dipimpin Tuhan untuk memberikan 3 kesaksian ini dalam kehidupan saya. Karena firman Tuhan berkata, kejarlah pengajaran dan kesaksian. Waktu kita mendapatkan pengajaran, semestinya pengajaran yang kita terima berdasarkan Alkitab itu selaras dengan perjalanan kehidupan kita. Kita harus melihat dan merefleksikan perjalanan kita sesuai dengan apa yang kita baca di Alkitab. Bahkan untuk pelayan-pelayan altar yang ada, mestinya kehidupan mereka merefleksikan apa yang mereka mengerti sebagai seorang pengkhotbah, worship leader, siapapun mereka. Kehidupan mereka merefleksikan apa yang mereka baca dari Alkitab. Dan itu terjadi. Satu kali saya diizinkan Tuhan untuk pelayanan misi. Dengan beberapa tim, kami masuk ke Raja Ampat, Papua. Waktu kami masuk ke Raja Ampat, Papua, di sana ternyata sudah di-arrange ada ibadah anak-anak muda pada waktu itu. Menjelang masuk, kita berdoakan tempatnya. Tempatnya itu ya, Bapak Ibu, tempat kita beribadah itu jauh dari yang namanya kenyamanan ruangan gereja yang ada AC, nggak ada AC-nya, tempatnya dari kayu, dan itu jendelanya terbuka dan angin sepoi-sepoi suka masuk dari angin luar. Jadi dia tidak ada AC. Jadi kita di satu tempat itu tadinya restoran sebenarnya, tapi itu restoran dibuat agak sedikit, jadi ada jalan setapak itu atau jalan dari kayu yang kita bisa berjalan sampai kira-kira dari pantai itu kira-kira 300 meter ke dalam, dan di dalam itu sebelah kanan ada satu restoran. Tadinya itu dipakai buat restoran, buat orang-orang yang nginep di cottage, mereka makan situ sambil menikmati suasana laut Raja Ampat.
Itu dari set up ruangannya seperti ini, kursi-kursinya. Nggak banyak, kalau ini ruangannya besar. Di restoran tempat kami bikin kebaktian muda itu nggak besar, mungkin cuma satu ruas ini nih, tengah ke sini, cuma ini aja. Kursinya juga di set up nggak besar. Mulai jam 6 sore, anak-anak muda kita nggak tahu dari mana mereka datang. Dari Waisai, kota di sekitar Raja Ampat itu kan, di belakangnya itu kan Waisai namanya, kota dari Raja Ampat. Mereka datang, anak-anak muda, 2, 3, 4, 5, 10, mereka datang. Mulai jam 7 kita naikkan doa penyembah, pujian penyembah. Mudah-mudahan kita memuji penyembah Tuhan. Ini hari ini saya didorong Tuhan untuk berbicara tentang bagaimana sebenarnya pujian penyembahan itu benar-benar membuat dampak seperti kita menghadirkan surga ke bumi. Waktu kita sedang menaikkan pujian penyembahan, di tengah-tengah sang misionaris masuk ke tengah dan dia menyampaikan kebenaran firman secara spontan, dan saya menerjemahkan karena hamba Tuhan ini dari Amerika. Saya terjemahkan gitu. Tiba-tiba pada saat ini suasananya sedemikian pekat hadiratnya. Kemudian tiba-tiba dia sudah mengundang anak-anak itu, jika engkau if you want to know Jesus, if you want to receive Jesus as your Lord and Savior, please come forward. Itu Bapak Ibu ya. Sewaktu itu kita pengen altar call, itu kan kita masukin lagi 2 pujian penyembahan lain. Itu tiba-tiba di dalam ruangan itu, di dalam ruangan, this is a real story. Angin yang kuat masuk ke dalam restoran itu. Saking kuatnya anginnya masuk. Ini kuat sekali angin, sampai semua yang ada di atas meja itu jatuh ke bawah. Kursi-kursi pada jatuh. Tuh saking kayak disapu. Kita sambil lihat-lihatan sama ini hamba Tuhan. Tapi itu tidak mengurangi intensitas pujian penyembahan yang sedang dinaikkan pada saat itu. Waktu altar call dilakukan, semua dilawat oleh Tuhan. Tapi ternyata ada maksud Tuhan. Kenapa Tuhan mendatangkan the wind, mendatangkan angin dari surga itu untuk masuk? Karena di waktu yang ikut dalam ibadah itu, ada orang, ternyata anak-anak muda yang belum mengenal Yesus. Tapi mereka malu menyatakan bahwa mereka pengen terima Tuhan Yesus. Jadi habis ibadah, tiba-tiba ada beberapa datang dan bilang gini, Pak, saya rindu menerima Tuhan Yesus. Sebelumnya dari mana? Sebelumnya dari seberang. Kata-kata ada seberang. Dan di mana? Hari malam itu kita layani mereka terima Tuhan Yesus. Besoknya kita baptis mereka di pantai. Kita baptis. Dan kita bawa mereka ke gereja lokal yang ada di Waisai untuk dilayani di sana. Bapak Ibu, waktu pujian penyembahan dinaikkan dalam hati yang sungguh untuk meninggikan Sang Raja, mujizat dan keselamatan dapat dinyatakan dimanapun kita berada. Yang setuju katakan amin. Lawatan terjadi. Itu yang pertama. Itu mengenai bagaimana pujian penyembahan sebenarnya dapat menarik orang untuk dapat mengalami Tuhan, mengalami hadiratnya, mengalami kelepasannya, mengalami terobosannya, mengalami kesembuhannya, mengalami pemulihannya. Suatu orang itu tersentuh oleh karena kehadiran Tuhan di tengah-tengah pujian penyembahan. Even kita nggak perlu orang itu untuk confess dosanya. Mereka sudah memiliki the conviction spirit. Mereka sudah memiliki roh yang Roh Tuhan itu lagi sedang bekerja. Roh yang menginsafkan orang itu datang. I need Jesus. Ternyata dalam hidup ini saya perlu Tuhan. Saya mau bertobat dan saya mau terima Tuhan Yesus. Suatu kali, yang kedua, satu kali saya ada di satu tempat. Saya lagi melakukan doa keliling di saat di tempat itu kayak mini zoo gitu. Tapi ini ada di daerah Bogor. Kita lagi ada dua. Tiba-tiba saya merasa satu tekanan yang sangat kuat. Bapak Ibu tahu ya, kalau secara spirit Bapak Ibu mengalami satu tekanan yang sangat kuat oleh karena ada intimidasi dari kerajaan kegelapan yang tidak kelihatan. Bapak Ibu pasti bisa mengalami. Bapak Ibu pernah melihat orang kesurupan kan? Orang kesurupan itu biasa dia lagi diam, tiba-tiba tanpa out of the blue, tiba-tiba mereka bisa jatuh dan mereka bisa berteriak-teriak. Itu intensitas yang seperti itu. Itu saya rasakan waktu saya lagi keliling. Dan Tuhan cuma bilang simple satu, Bang, ambil gitar, mulai pujian penyembahan. Nggak ada orang, ada beberapa pendoa lagi muter. Tapi saya ambil gitar, saya masuk ke kantin yang dekat di Minisi.
saya naikkan pujian penyembahan sendiri. Intens. Selama kurang lebih 1 jam bagi kita. Naik. Dan waktu pujian penyembahan itu saya naikkan, saya merasakan roh-roh itu yang mencoba mengintimidasi. Itu lama-lama kekuatannya hilang. Dan akhirnya tidak dapat dirasakan lagi. Dan waktu para pendoa berkumpul bersama-sama, saya bilang, it's time for us to anoint this place. Tiba saatnya kita harus mengurapi tempat ini. Dan kita membersihkan tempat itu. Dan Bapak Ibu tahu, tempat itu bukan hanya jadi tempat di mana banyak orang datang berwisata, tapi ownernya memang orang percaya. Dan makin banyak orang yang datang ke tempat itu. Bukan karena tempatnya spesial dan bagus, tapi gini, waktu kita datang, kita menaikkan pujian penyembahan, kita datang dengan hati yang sungguh-sungguh ingin melihat tempat itu dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan, dipenuhi oleh hadirat Tuhan, dipenuhi oleh Dia yang dahsyat ada di tengah-tengah keberadaan tempat itu. Even di tempat usaha Bapak Ibu pada saat ini bekerja, atau Bapak Ibu memiliki usaha dimanapun Bapak Ibu berada, tempat itu dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Dan orang datang karena mereka merasakan hadiratnya ada di dalam tempat itu. Terjadi sesuatu. Dan ini bukan saya mengerti. Ini cuma Tuhan. Kenapa saya menceritakan ini? Karena praise and worship is not just a song. Praise and worship is about Him and our lives. It's about Jesus and our life. Dan ini mengenai Yesus dan hidup kita yang telah diubahkan sepenuhnya di dalam penebusan Dia. Seperti tadi di ibadah pertama, ibadah itu bagus sekali, bahwa Yesus telah mengenapi hukum Taurat agar kita dibenarkan di dalam Dia. Kita sudah dibenarkan di dalam Dia, katakan amin. Untuk itu waktu kita sudah dibenarkan di dalam Dia, artinya gini, Kolose 1 ayat 9 berkata gini, kita dilepaskan dari kegelapan dan dipindahkan di dalam kerajaannya. Kerajaan siapa? Kerajaan Yesus. Secara posisi kita ada di dalam kerajaannya. Secara posisi kuasa kegelapan harus tunduk. Lukas 10 ayat 19. Yesus berkata ini, aku memberikan kepadamu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, dan untuk mengalahkan setiap kekuatan musuh, sehingga tidak ada satupun yang dapat menyakiti hidup. Yang setuju katakan amin. Jangan mau lagi diperbudak oleh iblis. Karena gini, Roma 12 ayat 10 dikatakan iblis itu dia mengintimidasi kita, mendakwa kita siang dan malam. Tapi di ayat 11-nya gini, kalahkan dia dengan nama darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian kita. Bapak Ibu, hidup kita sepanjang kita di tengah-tengah dunia adalah kehidupan kita berjalan menyatakan Kristus dan mendeklarasikan kekalahan musuh di dalam kehidupan kita. Amin. Yang terakhir, dalam waktu sebulan ini 4 teman saya, ini bukan untuk membesar-besarkan penyakit ya, bukan. 4 teman saya itu meninggal karena serangan jantung. Di pertengahan bulan kemarin, saya dengar saudara saya tiba-tiba dia datang ke rumah sakit karena lemah tubuhnya. Memang dia udah pernah sakit sebelumnya, tapi dia nggak menyangka pada saat ini dia masuk rumah sakit masih berjalan. Tiba-tiba dalam rumah sakit karena serangan jantung meninggal. Yang kedua adalah satu orang yang dulu pernah membawa saya untuk mengalami kasih mula-mula dan ketobatan mula-mula pada tahun 2004-2005. Dia yang dulu pernah yang bawa saya untuk mengalami kasih mula-mula, tiba-tiba saya dengar karena serangan jantung meninggal. Umurnya sama sama saya, masih muda. Kemarin ini belum lama, salah satu teman pelayanan saya, dia juga penerjemah. Dia biasa bersama dengan beberapa hamba Tuhan dari luar negeri menerjemahkan kemana-mana. Tiba-tiba saya dengar masuk rumah sakit, dan tiba-tiba saya dengar bahwa dia mengalami penyumbatan jantung, dan penyumbatan itu udah 100%. Dia tidak bisa di bypass karena dia punya diabetes yang tinggi. Jadi dia mesti, dokter harus turunin dulu, tunggu diabetesnya turun dulu, gulanya turun dulu, baru dia melakukan bypass. Belum sampai diabetesnya turun, dia udah meninggal karena heart attack. Sekarang ini saya dengar satu lagi, saya melihat hal-hal dalam sebulan ini. Kok bisa orang-orang yang saya kenal mereka mengalami itu? Tapi Bapak Ibu, kita harus berjaga-jaga, amin. Jangan lagi anggap enteng tentang keselamatan yang Dia berikan kepada kita.
Jangan lagi menganggap enteng mengenai penebusan yang sudah diberikan kepada kita. Di bulan Maret ini, di bulan penebusan ini, di bulan Paskah ini, dan Bapak Gembala akan terus memberitakan Yesus sepanjang minggu, setiap hari Jumat dan Minggu. Mari masuk kepada terobosan-terobosan iman yang lebih lagi, untuk kita bisa di ujung nanti bulan ini merayakan Paskah di dalam kemerdekaan. Belenggu-belenggu itu dihancurkan. Lukas 4 dikatakan apa? Tuhan Yesus berkata gini, waktu dia masuk ke sinagoga, dia buka satu kitab. Yesus bisa masuk ke dalam sinagoga waktu itu mengajar. Kenapa dia bisa masuk langsung ngajar di depan? Dia buka tuh kitab, dia pakai talit, dia buka kitab. Kenapa dia bisa langsung ngajar? Karena dari kecil, dari umur 12 sampai di umur 30, orang Yahudi punya kebiasaan untuk terus mewarisi pengajaran-pengajaran nenek moyang dia di dalam perjalanan anak-anaknya. Jadi dia ngerti, Pak, waktu dia buka. Di situ tertulis di Lukas 4 dikatakan, Roh Tuhan ada padaku dan dia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik. Yang pertama, kalau kita baca dalam versi Indonesian Modern Bible itu lebih lengkap. Dikatakan ini, dia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada siapa? Kepada orang miskin. Yang pertama. Dan Paulus berkata, oleh karena kemiskinannya kita menjadi kaya. Yesus datang meninggalkan kenyamanan sorga, menjadi sama dengan manusia serupa dengan hamba, dan dia tuh memiskinkan dirinya. Menurut gambaran Paulus, memiskinkan dirinya supaya apa? Kita kaya. Dia menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Yang kedua dikatakan ini, dia datang untuk menyembuhkan hati kita yang hancur, untuk masuk ke dalaman. Tuhan harus dulu menyembuhkan hati kita. Dia harus mereparasi dulu hati kita dari kepahitan, kebencian, dan hal-hal yang membuat kita menghalangi kita untuk dapat melihat karyanya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Yang ketiga dikatakan untuk membebaskan mereka dari belenggu-belenggu. Sadar atau tidak, banyak manusia yang tidak sadar, mereka ternyata di banyak belenggu-belenggu iblis, setan itu yang selama ini mengganggu perjalanan mereka sehingga mereka nggak dapat break free, tidak dapat merdeka di dalam Tuhan. Yang keempat dikatakan untuk mencerihkan mata yang buta. Kita mungkin secara mata fisik kita dapat lihat, tapi kalau mata kita sudah dicelikan secara rohani, pengertian yang lebih jelas akan Tuhan berikan. Seperti yang diberikan kepada Bapak Gembala, dapat menjelaskan banyak misteri melalui kebenaran yang dia sampaikan. Dan yang kelima, untuk mendeklarasikan tahun rahmat Tuhan terjadi atas kehidupan kita. Penerimaan, bahasa Inggrisnya the acceptable year of the Lord. Setiap tahun kita mengalami penerimaan dia. He accept us. He accept us. Kita dapat menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Ibrani 4 ayat 16 dengan penuh keberanian supaya kita dapat menikmati kasih karunia yang besar dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Ini kesaksian saya, apa yang saya jalani, itu yang saya berikan kepada Bapak Ibu hari ini. Teruslah memuji dan menyembah Tuhan, bukan hanya di tempat ini, tapi waktu engkau ada di rumah atau dimanapun, milikilah hati yang selalu memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Denganmu Tuhan, denganmu Tuhan, denganmu Tuhan. Kita tepuk tangannya di atas kepala kita. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumberkan kuasa, kuasa-Mu tercurah, bagiku senantiasa denganmu Tuhan, Engkau berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan.
selamanya. Amin. Tak pernah ku ragu, akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Dunia kita percaya aku Tuhanku. oh Yesus, Yesus kau ada dalam hidupku, kuasa percaya untuk selamanya. hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan Tuhan Bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan Tuhan bukan dari kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan. bukan hanya Kau sumber kuasa-Mu bagiku dengan Tuhan bukan dari sekali lagi hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan Tuhan bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Selamanya Kau dahsyat, haleluya, haleluya. Come on, come on. Mari kita bangkit Tuhan untuk kita semua. Dengan darah anak domba, Amin. dengan kesaksian kita, Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, rasakan iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang tiba keselamatanku rasa, dan pembinaan Allah kita bersadanya ilahinya, pada dari lepaskannya, pada bertakwa kita. Sekarang tiba
jiwa-jiwa itu terpanggil. Karena Tuhan berkata, musuh dikalahkan oleh kesaksian kita. Bukan kekuasaan kita, tapi kesaksian kita. Ya Pak, pelan dulu ya. Pelan dulu. Saya mau dengar suara jemaat yang keras. Nyatakan kalimat teriakan. Come on! Holy! Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan kuasanya. Oleh masih kuat lagi, tinggal 5. Suara setiap juga iblis meninggal. Dihancurkan oleh anak-anak domba. Saudara saya katakan, sekarang telah tiba. Saudara musik, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya. Dilepaskannya para pendakwa kita. Sekarang tiba. Amin. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya. Karena telah dilepaskannya. Bapak Ibu, bergandengan tangan. Coba beri tangan. Bergandengan tangan. Coba. Oleh gandengan tangan. Bapak Ibu, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh yang muda-muda. Ayo hebat. Oleh iblis sudah dikalahkan. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh seharusnya memang demikian ya. Pujian dan penyembahan diakhiri dengan roh yang menyala-nyala, ya, bukan dengan roh yang tertuduh, tapi roh yang menyala-nyala. Kita tahu Tuhan kita hidup. Amin. Yang amin cuma satu biasanya. Kita tahu Tuhan kita hidup. Amin. Ya, kita tahu Tuhan kita berkuasa. Amin. Ada satu malam tuh Kak Tommy ya, saya nyupir ya, lagi banyak masalah gitu kan, mama-mama kan, nyupir nangis gitu ya. Tiba-tiba Tuhan bilang, kok kamu bertanyakan kuasa saya? Kok kamu meragukan kedaulatan saya? Hari ini kita berkata Tuhan, kami percaya Engkau berkuasa atas hidup kami. Amin. Engkau berdaulat atas hidup kami. Amin. Dan Dia yang berdaulat atas hidup kita adalah Tuhan yang hidup. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Ya, kita akan menyiapkan persembahan yang terbaik. Ternyata beda ya, kalau orangnya banyak itu waktu BR jadi nggak belum waktu. Berjam 7. Bapak iya makanya. Iya. Ini masih bikin ibadah presiden musik 3 jam. Oh, 8 jam. Biasa. Iya. Ya, kita akan menyiapkan yang terbaik. Yang terbaik itu tidak pernah bicara tentang jumlah. Yang terbaik itu bicara tentang hati. Yes. Yang memberi dengan sukacita. Karena Dia tahu
Tuhan Allahnya sudah, bukan akan, sudah menyelesaikan, sudah mengabulkan, sudah Amen. memberikan. Amin. Amin. Pak Tommy akan berdoa untuk persembahan. Terima kasih. Terima kasih Bapak, karena Engkau yang mendeklarasikan di atas kayu salib, Tetelestai, it is done, sudah selesai. Dosa, pelanggaran, pemberontakan, kesalahan kami sudah ditanggung. Bahkan segala kutuk, dosa, sakit, penyakit, kelemahan, kemiskinan, kekurangan kami sudah ditanggung. Dan Engkau berkata sudah selesai. Pada hari ketiga Engkau bangkit dan Engkau akan menyatakan kemenangan-Mu atas setiap musuh-musuh kami. Terima kasih karena kami berkemenangan di dalam Engkau. Maka pemberian kami adalah refleksi dari kemenangan yang sudah Engkau raih bagi kami melalui kematian dan kebangkitan-Mu. Terima kasih Bapa untuk kehidupan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami siap untuk memberi yang terbaik hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memberi katakan amin. Sambil memberi dilihat gerakan saya ya, nanti diikuti. Urapan di kepala harum yang kejauh dan jubahnya turun. Amin. Seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diberitakan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Oh, saya mau joget. Mari berdiri Bapak Ibu, kita menyanyi bersama kita. Saya mengikuti gerakan ini. Betapa indahnya dan betapa mewahnya biarlah saudara terima hidup dalam persatuan. Betapa indahnya dan betapa mewahnya biarlah saudara terima hidup dalam persatuan. Mati kepala yang kejatuh dan jubahnya seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sampai berkata Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Mati kepala yang kejatuh dan jubahnya seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kita diberitakan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Silakan duduk. Kita akan sudah tiba di
di ujung ibadah kita akan menutup doa. Oh, pengumuman. Sekalian lah. Baik, pengumuman. Terima kasih untuk kedatangan Bapak Ibu di ibadah Praise and Worship. Ibadah Praise and Worship akan terus diadakan setiap hari Jumat jam 6 sore sampai dengan selesai. Ya, sampai dengan selesai. Ini udah 7.30 lewat, udah 7.30 lewat. Terus juga pengumuman selanjutnya Bapak Ibu kami undang untuk menghadiri khotbah serial Masa Prapaskah dalam ibadah singkapan rahasia Alkitab setiap Jumat jam 4 sore dengan pembicara Bapak Gembala Pendeta Dr. Insinyur Ari Saragi. Hari ini telah diadakan tadi jam 4 sore tanggal 8 Maret hari ini dengan judul khotbah Misteri Bukit Tengkorak. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu bisa mendapatkan ada rekamannya ya. Ada di YouTube nanti ada rekamannya bagi Bapak Ibu yang tidak mengikuti jam 4 nanti khotbah serialnya bisa didengarkan di YouTube official dari Mount Hermon Church. Juga hari Jumat minggu depan kami undang kembali Bapak Ibu untuk hadir tanggal 15 Maret 2024 jam 4 sore dengan tema khotbahnya Rahasia Salib Yesus, dan ibadah hari Jumat jam 4 itu akan disambung juga dengan ibadah Praise and Worship jam 6 sore. Juga 2 minggu ke depan Bapak Ibu kami undang untuk menghadiri khotbah serial Masa Prapaskah ini pada tanggal 22 Maret 2024 hari Jumat dengan tema khotbahnya Rahasia Perjamuan Kudus. Ibadah dilakukan jam 4 dan juga akan diteruskan dengan ibadah Praise and Worship jam 6 sore. Kami undang Bapak Ibu kembali untuk hadir ya. Nah, ini jadwal ibadah atau jadwal pembicara nanti pada hari Minggu lusa di tempat ini di Ratu Plaza lantai 1. Ibadah hari Minggu dilakukan 3 kali. Itu ibadah pada jam 10.30 nanti akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Insinyur Ari Saragi, gembala di tempat ini. Dan juga ibadah kedua jam 13.30 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Weni Calvin. Dan ibadah sore jam 15.30 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Joel Betakore. Dan minggu depan ibadah tengah minggu hari biasa 2 kali ibadah pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Joel Betakore. Dan ibadah Jumat ibadah Praise and Worship jam 6 sore nanti akan dilayani oleh Pendeta Anto Superboy dan juga dilayani juga oleh Ibu Pendeta Rima. Loh, di sini berdua akan melayani bersama-sama dengan Bapak Pendeta Anto Superboy. Jadi setiap Jumat pasti akan bertemu dengan Ibu Pendeta Rima di tempat ini ya. Saya sudah habis suratnya masih luar biasa. Juga Bapak Ibu kami undang juga untuk nanti yang membutuhkan pelayanan Mount Hermon Ministry, Mount Hermon Church menyediakan pelayanan-pelayanan yang berikut ini. Yang pertama ada pelayanan konseling bagi Bapak Ibu ingin dilayani. Ada konseling tentang permasalahan apapun yang Bapak Ibu sedang hadapi, nanti bisa menghubungi Mount Hermon Church atau Ibu Odelia untuk nanti bisa dijadwalkan untuk pelayanan konseling. Juga ada pelayanan untuk mendoakan orang sakit, mendoakan rumah, mendoakan tempat usaha. Jadi Bapak Ibu bisa menghubungi Ibu Odi untuk hal tersebut. Juga bisa jika Bapak Ibu membutuhkan pelayanan pemberkatan pernikahan, juga kami menyediakan pelayanan pemberkatan pernikahan. Juga pelayanan penguburan dan penghiburan. Bapak Ibu juga dapat bisa mendapatkan pelayanan penguburan dan penghiburan. Dan juga pelayanan baptisan dan penyerahan anak periodik yang dilakukan bulanan ya, setiap bulan. Bagi Bapak Ibu yang pengen dibaptis dan juga penyerahan anak bisa nanti datang menghubungi Ibu Odelia untuk dapat dilayani dengan apa yang Bapak Ibu sudah lihat di depan, pelayanan-pelayanan yang ada di Mount Hermon Church, atau juga bisa scan. Ini depan ada ya. Di sini Bapak Ibu. Itu scan-nya bukan isinya, itu isinya sosial media. Semuanya. Oh, yang semua informasi mengenai kegiatan dari Mount Hermon Church ya, itu bisa didapatkan ini. Bapak Ibu bisa scan nanti pas pulang dari tempat ini, bisa scan langsung barcode-nya, dan semua kegiatan dari Mount Hermon Church Bapak Ibu bisa dapatkan informasinya melalui
informasi yang ada di dalamnya. Selanjutnya, oke, Monument Church juga aktif di media sosial yang berikut ini. Jadi untuk tetap terhubung dengan Monument Church, Bapak Ibu bisa terhubung dengan account Facebook dari Gereja Hermon, juga Instagram @gereja_hermon, juga akun TikTok @gereja.hermon, dan juga akun YouTube official dari Monument Church, yaitu Gereja Hermon huruf besar semua. Bapak Ibu dapat terkoneksi dengan semua media sosial yang ada di Monument. Terima kasih untuk perhatiannya. Tepuk tangan dulu. Sudah habis kita harus membaca. Ya, nanti di ujung ibadah kita malam ini kita akan tutup dengan doa syafaat dan doa berkat. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Benar Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, dan berkat-Mu melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk saat ibadah ini, ibadah praise and worship. Kami ingin selalu memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan berkati Tuhan Pendeta Lovely bersama juga Pendeta Tommy. Tuhan berkati beliau dalam pelayanan mereka. Semakin heran dan dahsyat untuk terus memuji memuliakan nama-Mu, untuk mengajak banyak orang juga Tuhan memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, berkati mereka, berkati hidup mereka, berkati keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga setiap kami yang hadir Tuhan, agar kami tetap sehat. Berkati apapun yang kami kerjakan, diberkati, berhasil. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Kami juga Tuhan ingin berdoa untuk tempat ini Tuhan, tempat ibadah ini. Berkati Ratu Plaza Tuhan, berkati Pak Joni bersama Ibu Lydia. Berkati Tuhan agar ketika kami memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, maka Tuhan akan menarik banyak jiwa untuk datang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga ingin memberkati para pemimpin kami, berkati presiden kami, Bapak Joko Widodo Tuhan, berkati istri, anak, mantu, cucu, diberkati semuanya sehat, diberkati semuanya berhasil, diberkati Tuhan, jajaran menteri, berkati juga Tuhan para anggota dewan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Dan kami akan akhiri doa sahabat ini dengan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Allah Bapa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin.